I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism, not counterinsurgency or nation building. That's why I opposed the surge when it was proposed in 2009 when I was vice president. And that's why as president, I'm adamant we focus on the threats we face today in 2021, not yesterday's threats. Today, the terrorist threat has metastasized well beyond Afghanistan. Al-Shabaab in Somalia, Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, al-Nusra in Syria, ISIS attempting to create a caliphate in Syria and Iraq, and establishing affiliates in multiple countries in Africa and Asia. These threats warrant our attention and our resources. We conduct effective counterterrorism missions against terrorist groups in multiple countries where we don't have permanent military presence. If necessary, we'll do the same in Afghanistan. We've developed counterterrorism over-the-horizon capability that will allow us to keep our eyes firmly fixed on the direct threats to the United States and the region, and act quickly and decisively if needed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Forum Intelektual Muda. Hari ini kita akan menganalisa pidatonya Joe Biden, POTUS, President of the United States of America. Dalam pidatonya, Joe Biden mengatakan Amerika sudah tidak perlu lagi berada di Afghanistan karena fokus Amerika adalah counter-terrorism. Jadi yang mau mereka lawan, habisi adalah terorisme. Itu dimulai mereka lakukan ketika terjadinya bom di Menara Kembar WTC pada 9/11 2001. Sejak itu mereka mengadakan mendeklarasikan war on terror dan mereka menyerbu ke Afghanistan. Menurut Biden, mereka sudah berhasil menghancurkan Al-Qaeda, terorisme. Sekarang terorisme sudah tidak lagi berada di satu tempat. Bukan hanya di Afghanistan, ada di Somalia, Al-Shabaab, ada di Syria, Jabhat al-Nusra, dan di berbagai belahan dunia. Al-Qaeda, terorisme menyebar. Oleh sebab itu, Amerika tidak membutuhkan lagi untuk stay di satu negara dengan jumlah pasukan yang besar. Mereka akan fokus pada penanggulangan terorisme yang akan mengancam mereka. Namun, yang agak menyentak kita adalah Biden mengatakan mereka tidak mengurus, mereka tidak peduli dengan insurgensi. Apa itu insurgensi? Insurgensi adalah satu pemberontakan bersenjata, atau bisa juga satu revolusi bersenjata. Dalam skala kecil, maka pemberontakan bersenjata bisa saja secara besar menjadi revolusi bersenjata. Nah, Taliban, keberhasilan Taliban dalam menguasai Afghanistan setelah tentara Amerika ditarik, itu dalam kategori Biden adalah insurgents. Itu adalah kekuatan bersenjata yang berhasil merebut kekuasaan. Itu bukan urusan mereka. Nah, bagi saya itu adalah kabar buruk bagi penanggulangan pemberontakan bersenjata di berbagai negara yang bertujuan untuk tujuan-tujuan politik. Misalnya di Indonesia, Organisasi Papua Merdeka. Itu tidak akan menjadi fokus bagi Joe Biden, Amerika. Mereka akan katakan itu insurgents. Terus apalagi? Ini yang juga akan menjadi bias, misalnya kelompok bersenjata di Poso. Nah, ini mereka akan katakan apa? Nah, ini kan menjadi bias karena dari kategorinya
kategori yang diberikan oleh Joe Biden itu. Sedangkan pemerintah Indonesia kan sudah menetapkan bahwa organisasi bersenjata di Papua adalah terorisme. Ini akan menjadi jalan terjal bagi kita untuk menetapkan organisasi bersenjata yang meneror atau menjadikan korban orang yang tidak terlibat dalam kombatan. Terorisme kan sebenarnya bisa didefinisikan orang yang menyerang bukan targetnya, bukan kombatan. Itu bisa disebut terorisme. Dia menyerang penduduk, dia menyerang warga sipil. Nah, itu bisa dikatakan terorisme. Orang yang tidak terlibat dalam pertempuran dia serang, itu bisa sebagai terorisme. Tapi kan tidak begitu dalam pandangannya si Biden. Oleh sebab itu maka kita harus berjuang sendiri, mendefinisikan sendiri apa itu terorisme. Sekian.